Puji nama Tuhan, segala pujian syukur kepada Allah kita yang memberikan kelegaan, yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Saya sungguh bersyukur hari ini berikan kesempatan untuk menyapa kita semua. Mari kita lihat Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang ke-33. Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saya akan menyampaikan 3 hal yang luar biasa pada hari ini, yaitu tentang iman, yang kedua tentang bahasa roh, dan yang ketiga tentang nubuatan. Kalau kita melihat dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kalau kita mengikuti selanjutnya bagaimana tokoh-tokoh iman di dalam Ibrani pasal yang 11, bagaimana mereka mengerjakan iman mereka, bagaimana mereka mengaplikasikan iman mereka kepada Allah dengan ketaatan yang sungguh luar biasa. Abraham adalah seorang pahlawan iman yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian. Abraham dengan taat mempersembahkan Ishak ketika Tuhan memerintahkan untuk Ishak dipersembahkan. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Nah, hari-hari ini kalau saudaraku, firman Tuhan berkata, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Artinya ada janji pemeliharaan Tuhan di masa kelaparan, ada janji pemeliharaan Tuhan dari wabah yang dahsyat, dari maut dan kebinasaan, yaitu orang-orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan. Saya berdoa kiranya kita ditemukan sebagai orang-orang yang berharap akan kasih setia Tuhan. Tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Jika seseorang ragu melakukan segala sesuatu, maka itu menjadi dosa. Tapi mari segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan iman kepada anak Allah. Lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Iman kepada Allah akan mengajar kita bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan, tantangan, pencobaan. Ketika murid-murid Tuhan berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Yesus berkata, kalau kau memiliki iman sebesar biji sesawi, maka engkau sanggup memindahkan gunung ini. Dan engkau sanggup berkata, beranjaklah dari daratan menuju lautan. Artinya, sekecil apapun iman kita dapat mengantisipasi, kita dapat mengerjakan bagian kita. Karena kita berharap, kekasih Tuhan, pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Firman Tuhan berkata, ketika kamu dicobai, maka Allah memberikan jalan keluar kepada kita. Percayalah bahwa kita tidak akan pernah jatuh dan terkelih, karena ada tangan Tuhan yang menolong kita. Iman adalah pondasi
Iman adalah suatu jangka, sauq yang kuat, yang menambatkan kita, sehingga kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kalaupun terjadi sesuatu di luar sana, kalaupun ada kabar-kabar menakutkan, kalaupun ada peperangan kedahsyatan malam, ada penyakit sampah, firman Tuhan berkata, itu tidak akan melanda kita. Iman perlu dikerjakan, iman perlu dipelihara, iman perlu ditumbuhkan, ditumbuh kembangkan, sehingga kita memiliki iman seperti yang Yesus miliki. Yang kedua, bahasa roh. Nah, kalau kita melihat bagaimana jemaat di Korintus adalah jemaat yang luar biasa, yang sangat dibanggakan oleh Paulus. Jemaat yang berkembang dalam karunia pelayanan. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, aku berbahasa roh lebih dari kamu semua. Nah, kalau kita melihat bagaimana bahasa roh adalah bahasa-bahasa yang rahasia, perkataan-perkataan rahasia yang disampaikan oleh seseorang secara pribadi kepada Allah. Bahkan bahasa roh itu membangun roh kita. Jadi salah satu cara membangun iman kita, membangun kerohanian kita di tengah-tengah situasi yang kita hadapi adalah banyak berbahasa. Banyak berbahasa roh di tempat-tempat tersembunyi. Saya dalam doa-doa saya banyak sekali berbahasa roh dan bersyukur. Ada 8 anak kami. Ada anak kami yang terakhir itu berumur 7 tahun. Semuanya sudah dapat berbahasa roh. Nah, hari ini kalau kita mengalami suatu kelemahan, kita mengalami suatu intimidasi, kita mengalami suatu kekhawatiran, berbahasa roh adalah cara yang tepat untuk mengalahkan intimidasi. Dengan kita berbahasa roh, maka iman kita ditumbuhkan. Dengan berbahasa roh, kita connected dengan Tuhan, terkoneksi langsung dengan Tuhan. Dengan berbahasa roh, kita menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terkatakan kepada Allah. Berbahasa roh lebih banyak, karena dengan berbahasa roh, kita semakin kuat secara rohani. Kalau kita kuat secara roh, maka jiwa kita kuat, dan itu akan mempengaruhi tubuh kita. Yang ketiga adalah nubuatan. Nubuatan adalah suatu perkataan-perkataan rahasia yang disampaikan, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus terhadap seseorang tentang masa lalu dan masa yang akan datang. Ini adalah suatu penyingkapan rahasia-rahasia Allah tentang masa lalu ataupun tentang masa depan. Tapi cara sederhana, nubuatan itu penting. Secara sederhana, nubuatan itu dibutuhkan oleh kita, yaitu membantu dan memberikan nasihat-nasihat kepada mereka yang sakit hari-hari ini. Saya berdoa, terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Nubuatan adalah peristiwa-peristiwa yang akan datang, yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan. Mereka yang mendapat inspirasi Roh Kudus bahwa hari-hari yang akan kita lalui adalah masa-masa yang sukar. Namun percayalah, di masa sukar, di masa kelaparan, di masa penyakit sampar, Tuhan tetap memelihara kita semua. Karena Dia adalah Allah yang menjadi Bapa.